Halo, shalom para ladies, apa kabar? Senang ya bisa berjumpa lagi pada hari ini. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Bersyukur juga untuk kasih dan anugerah Tuhan. Sampai hari ini kita semua masih dipelihara oleh Dia. Terima kasih juga kepada Tuhan karena setiap kita masih diberikan kesempatan untuk boleh mengikuti di dalam persekutuan ini. Mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita besarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Tuhan, kami tahu Tuhan, di dalam masa pandemi ini, kami semua masih dalam penyertaan dan lindungan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam masa pandemi ini, setiap kami juga Tuhan, masih diberikan kesempatan Tuhan, untuk boleh bersekutu satu sama lain. Kami juga boleh memakai waktu ini Tuhan, boleh bersekutu bersama ya Bapa. Tuhan, berkatilah persekutuan kami pada hari ini. Tuhan, Kau sendiri yang boleh memberkati setiap pujian-pujian kami, setiap firman yang akan kami dengar, biarlah semua Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh bersyukur, kami boleh berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hari ini sungguh hari yang spesial bagi Komisi Wanita Mangga Besar. Kita tahu Tuhan sudah menyertai Komisi Wanita Mangga Besar 68 tahun. Sungguh perjalanan yang sungguh panjang. Usia yang tidak muda lagi. Cukup makan asam garam, itu kata orang-orang tua. Tapi memang benar, itulah kenyataannya. Suka dan duka dilewati semua secara bersama. Kami semua boleh bergandengan tangan. Kami semua boleh saling menopang. Inilah komisi kami, Komisi Wanita GKY Mangga Besar. Banyak para wanita yang bisa kenal Yesus.
melalui persekutuan, sampai pada pergaulan dengan ibu-ibu kita sehari-hari. Dalam masa pandemi, relasi kami satu sama lain tidak pernah terputus, terjalin dengan baik. Kita bisa lakukan dengan hati yang penuh sukacita. Walaupun ada air mata, tapi ingat, Yesus, di dalam Yesus ada kekuatan. Kita tahu, kenal Yesus, hatiku senang. Kita angkat pujian ini. Kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya. Hidup manislah ku diubah, jauh dari dosa hatiku senanglah. Hidup baru, sungguh ku senang di dalamnya. Lebih manislah ku diselamatkan olehnya, hatiku senanglah. Sungguh senang meski ada air mata, di dalam Yesus hatiku senanglah. Ya tebusku, hatiku senang di dalamnya. Hidup manislah ku berjalan menuju surga, hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Hatiku senanglah. Halo ibu-ibu cantik, udah lama ya kita nggak ketemuan. Apa kabarnya Marta, Desi, Yulia? Hai, puji Tuhan baik. Baik. Baik, Wah, An, tambah cantik loh sekarang. Nah, sekarang banyak waktu sih ya, jadi bisa merawat muka di rumah. Enggak lah, nggak sempet rawat muka tak. Apalagi pergi ke salon, sekarang lagi pandemi begini. Ih, serem banget rasanya. Aku kan sibuk ngurusin mertua setiap hari. Mana mesti siapin makanannya, siapin obatnya. Apalagi sekarang dia udah mulai pikun. iya, aku masih tinggal sama mertua. Pengennya sih bisa punya rumah sendiri, kan lebih enak ya. Kita mau atur bagaimana juga rumah sendiri. Kalau tinggal sama mertua, kemana-mana mesti izin dulu. Iya bener, saya sih tinggal di rumah sendiri. Karena berhubung suami anak yang paling gede, jadi mertua tinggal sama saya. Tuh si Marta, paling enak hidupnya. Mertuanya gak tinggal sama dia ya. Apa? Sama lah, aku juga sibuk ngurusin cucu. Sekarang kan anak mantu aku kan dua-duanya kerja. Jadi, ya aku sibuk ngurusin cucu. Ya kita harus ngerti lah keadaan anak-anak mantu kita. Sukacita aja. Des, gimana kabarnya? Dari tadi belum cerita nih. Enak ya Desi mah, bebas. Gak ada anak di rumah, mantu, cucu. Ya begitulah. Anak sama menantu punya rumah sendiri. Tapi ada enaknya dan ada nggak enaknya juga loh. Kalau mantu tinggal bersama kita kan enak, ada yang beberes rumah kita ya. Kalau menantu, anak, cucu tidak tinggal sama kita, rumah jadi sepi. Apalagi mereka pada sibuk. Jadi jarang datang ke rumahku. Iyalah,
masing-masing kita ada pergumulannya ya. Udah dulu ya ngobrolnya. Aku mau pergi nih. Iya, saya juga ada urusan yang lain nih. Hari ini kita ngobrol tentang mantu dan mertua. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye. Oke, bye. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Bye-bye. Ya, hari ini kita akan memikirkan sebuah tema yang agak khusus, yaitu 4M, mertua, mantu, marah, atau manis. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini akan menolong kita semua kepada relasi yang baru muncul ketika kita bertemunya saat dewasa. Ya, jadi ada 2 orang dewasa, yaitu mertua dan menantu, mereka berelasi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, saat ini kami datang mohon pertolongan Tuhan untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki ketika kami menjadi mertua ataupun ketika kami menjadi menantu. Ya Tuhan, semua apa yang kami lakukan ini kiranya di dalam panggilan hidup kami. Kami sebagai mertua, kami sebagai menantu boleh menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah hidup kami juga boleh mempermuliakan nama-Mu. Tolong untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami mengerti dan kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan. Tolong hamba dengan segala keterbatasannya kiranya boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara, relasi mertua dan menantu agak unik, saudara ya. Selain tentu ketika mereka bertemu waktu dewasa. Jadi ketika menantu ini, dia dibesarkan di dalam sebuah keluarga dan masuk ke dalam keluarga kita, pastilah ada perbedaan-perbedaan. Sehingga menimbulkan friksi, menimbulkan selisih paham, dan bagaimana kita mengatasinya. Mertua laki dengan mantu laki biasanya tenang-tenang main catur. Bagaimana dengan mertua perempuan dan mantu perempuan? Ini yang biasanya terjadi konflik karena 2 wanita berbeda mencintai pria yang sama. Nah saudara, ada tulisan seperti ini ya. Dear mother-in-law, I don't need you to teach me how to handle my children. Saya nggak perlu engkau ajarkan saya bagaimana menghandle anak-anak saya. Membesarkan, mengasuh anak-anak saya. Karena saya tinggal dengan anakmu, ya, dan ternyata dia masih membutuhkan perbaikan-perbaikan di sana-sini. Saudara, jelas ya, ini bukan sesuatu yang disarankan. Ya, mau tidak mau sebetulnya Anda harusnya terima kasih. Dear mother-in-law, thanks for raising such a wonderful son. Terima kasih karena engkau sudah membesarkan anak laki-lakimu. Dan yang sekarang menjadi suami saya. Artinya ketika saya menikah dengan dia, saya udah terima jadi. Udah gak lewatin dia cengeng-cengengnya, dia membantah, memberontak ya. Saudara sudah ketemu saat dewasa. Jadi saudara, bukankah kita harus berterima kasih kepada ibu yang sudah membesarkan anaknya yang sekarang menjadi suami kita? Iya, mari kita belajar dari Naomi dan Ruth. Saya akan membacakan kepada saudara dari Ruth pasal 1, Ruth dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion.
Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua mantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepada aku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Saudara, apa yang dilakukan oleh Naomi? Jadi ketika Naomi sudah kehilangan anak, kehilangan suami, saudara, itulah nanti yang kita juga alami. Kita akan masuk ke dalam proses emptiness, sarang yang kosong, ya. Mungkin pertama-tama anak ketika pergi menikah, ya, lalu kemudian suami dipanggil Tuhan pulang lebih dulu. Mungkin kita tertinggal, kita dan mantu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Naomi? Pada waktu dia menyerahkan anak-anaknya ini untuk menjadi suami bagi Orpa dan Rut, inilah yang dikatakan seorang ibu memberikan kehidupan kepada anaknya, tetapi memberikan hidupnya kepada menantu perempuannya. Saudara, kenapa mantu itu harus menghormati mertua? Biar bagaimanapun mertua itu telah memberikan anaknya kepada menantu perempuan. Setiap kita ibu-ibu, ya, kita diberikan anak. Berarti kita jadi mama. Ya, sebelum kita jadi mama, kita punya suami. Jadi kita jadi istri. Peran kita jadi istri, kemudian tambah lagi begitu punya anak jadi mama. Begitu anak kita udah besar, dia menikah, kita tambah lagi peran kita sebagai mertua. Kalau anak kita dikaruniai anak, yang artinya kita dikasih cucu oleh Tuhan, maka kita tambah lagi jadi nenek, jadi nainai, oma. Saudara, berapa peran kita? Tapi ingat, setiap peran itu kita diminta untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhan yang memanggil kita, yang mempercayakan. Kalau anak kita dapat jodoh, artinya ketika mereka menikah kita ketambahan peran jadi mertua. Mari kita belajar jadi mertua yang seperti apa yang Tuhan mau. Atas anugerah Tuhan, sekarang ini saya sudah jadi mertua. Jadi udah nambah ya, selain istri, ibu, tambah lagi mertua, dan sekarang saya sudah jadi oma. Yang mana saya tahu semua itu adalah panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan. Nah, saudara, bagaimana ketika anak-anaknya sudah meninggal? Dia tidak lagi menuntut untuk mantunya tinggal dengan dia. Ini yang dilakukan oleh Naomi. Pasal 1 ayat 8, berkatalah Naomi kepada kedua mantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu, kepada orang tuamu, ya, dan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati dan kepadaku." Rupanya Naomi juga mengalami kasih sayang daripada mantu-mantunya. Dia melihat mantu-mantunya mengasihi anaknya dan mengasihi dia. Sehingga itulah yang Naomi juga katakan, kiranya
Atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Yang artinya kamu boleh menikah lagi. Tapi rupanya mantu-mantunya ini saudara nggak mau. Mantu-mantu ini dia setia mau ikut kepada mertuanya. Saudara, peran sebagai mertua apa sih peran sebagai mertua? Saya coba saudara menjadikan kata mertua itu akronim. Ya, menjadi mertua, ya, mertua M. Menantu adalah anak Anda sendiri yang lahir lewat perut besan. Bagaimana kita sebagai seorang mertua memperlakukan mantu harus seperti anak sendiri. Ya, walaupun dia tidak lahir dari perut kita, tetapi dari perut besan, tapi dia tetap anak kita. Dan yang kedua, enyahkan sikap memihak ketika mereka konflik. Tidak ada yang Anda bela. Anda tidak membela anak Anda. Anda harus membela supaya mereka menjadi satu kesatuan utuh. Jadi tidak ada yang Anda perjuangkan ketika mereka konflik. Kecuali perjuangkan supaya mereka tetap bersatu. Karena mereka sudah 2 in 1. 2 menjadi 1. Jadi tidak ada lagi keberpihakan. Setelah huruf E ada huruf R. Relakan anak Anda menjadi milik mantu Anda. Jadi ya Anda memang harus kasih. Anda nggak bisa lagi bertanya, kamu mau pilih siapa? Mau pilih mama atau pilih istrimu? Nggak ada. Anda sudah di luar dari lingkaran keluarga mereka. Anda mesti merelakan. Ketika anak Anda memilih istrinya dan memang harus demikian. Kenapa? Karena mereka sudah 2 menjadi 1. Setelah R huruf T, tidak harus punya cucu. Saya sering mendengar, doakan ya supaya anak saya dikasih anak, supaya saya pingin nih nimang cucu. Ya boleh-boleh saja sih keinginan. Tetapi itu bukan keharusan. Cucu itu bonus. Anda tahu bonus? Bonus itu seperti kita beli susu 2 kaleng dapat bonus piring. Jadi boleh ada boleh tidak selama persediaan masih ada. Itu namanya bonus. Jadi kalau mereka dianugerahkan Tuhan anak, puji Tuhan. Tapi kalau mereka tidak dikasih anak, puji Tuhan juga. Biarkan mereka suami istri, mereka tetap melayani Tuhan. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Jadi nggak usah lah Anda harus berusaha. Coba dong kamu berobat ke sini nih, mama bayarin deh. Coba tuh mama udah cariin tuh ya. Ada sinse yang bagus, ada dokter yang bagus. Please deh. Itu udah bukan urusan Anda lagi. Biarkan mereka bergumul bersama Tuhan. Anda berdoa bagi mereka tentu saja boleh. Anda berdoa supaya Tuhan mengaruniakan yang terbaik. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Lanjut huruf U. Urusan rumah tangga anak Anda milik mereka. Jangan intervensi. Saudara, mereka sudah menjadi 1 unit. Jangan dicawe-cawe. Urusan mereka bagaimana mengasuh anak, bagaimana mengelola keuangan dan sebagainya. Beri mereka kesempatan untuk bertumbuh. Dan yang terakhir huruf A. Anggap menantu Anda itu teman baik anak Anda, sahabat anak Anda. Bukan sebagai pesaing Anda. Jangan compete. Ya, Anda seperti berkompetisi dengan mantu. Ini mama kalau yang masak biasanya sih itu seneng tuh. Kamu yang masak, wah masa sama mantu kok bersaing. Anda justru boleh memberikan masukan, dukungan, tapi bukan dianggap sebagai pesaing Anda. Jadi Titus 2 ayat 3-5 apa yang dikatakan di sini, demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Lalu pasal 2 ayat 4, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci,
rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Itu tugas daripada perempuan-perempuan yang tua. Untuk apa? Mendidik perempuan-perempuan muda supaya mengasihi suami dan anak-anak. Bukan untuk mengasihi Anda sebagai mertua. Itu nanti akan otomatis. Ketika dia mengasihi suaminya, mengasihi anaknya, ya pastilah dia mengasihi orang tua yang sudah membesarkan suaminya. Jadi saudara, apa sih tugas Anda sebagai mertua? Saudara harus melepas. Melepas siapa? Melepas anak Anda. Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ketika meninggalkan ayahnya dan ibunya, artinya anak ini akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan ketika mereka menjadi satu, dia membangun satu unit yang baru. Di mana letak mertua? Jelas di luar daripada lingkaran itu. Jadi saudara tidak bisa lagi saudara menjadi kepala dari rumah tangga mereka. Jangan alih fungsi saudara. Karena kepala daripada rumah tangga mereka adalah Tuhan. Jangan Anda yang mengepalai. Sudah anak menikah, masuklah ke rumah. Ini rumah mama banyak kamar. Dan saudara yang mengatur lagi hidup mereka. Oh no. Sudah tidak lagi saudara. Karena anak saudara sudah dewasa. Sudah keluar dari sarang saudara. Oleh karena itu ketika saudara berkomunikasi, komunikasi itu bukan lagi garis lurus vertikal, tetapi sudah horizontal. Artinya saudara, waktu mereka kecil Anda memberikan instruksi, memberikan larangan, tapi sekarang Anda sudah masuk kepada diskusi. Horizontal. Ya, nasihat boleh. Tapi kalau dia tidak terima nasihat Anda ya tidak apa-apa. Dia sudah berkeluarga. Dia sudah dewasa. Dia yang mempertimbangkan. Dan merekalah yang membuat keputusan. Jadi diri Anda sebagai apa? Sebagai konselor, sebagai konsultan. Jadi ownership Anda sudah tidak ada lagi. Beri kesempatan anak untuk bagaimana mereka membuat keputusan. Mau beli rumah di mana, mau nyekolahkan anak mereka di mana. Anda memberi saran boleh-boleh saja. Tapi decision maker-nya adalah anak Anda dan mantu. Nah, jadi saudara jangan pernah intervensi untuk urusan rumah. Anda ini kalau ke rumah anak mantu, Anda tamu ya. Jadi jangan tiba-tiba Anda buka kulkas, Anda bilang kenapa kosong? Udah mama beliin ini, mama beliin itu. Ini kok kulkas jorok ya, jarang dicuci ya. Anda masuk ke toiletnya, kemudian Anda sikat WC-nya misalnya ya. Ya tentu saja kalau Anda dalam konteks membantu, menolong yang artinya anak dan mantu Anda tidak keberatan, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mulai bebersih, bebenah, pegang lemari, aduh kok debunya banyak ya. Kemudian boleh nggak Anda ke sana tidak sebagai polisi, tidak sebagai pengawas, tapi sebagai tamu duduklah manis-manis ya. Anda tentu mau bantu cuci piring, mau bantu apa silahkan. Sepanjang yang punya rumah nyaman untuk Anda lakukan. Karena kalau mereka tidak nyaman lebih baik Anda menahan diri ya. Lalu dalam soal pengasuhan anak, Anda juga jangan intervensi. Ya. Ketika mereka tentu harus belajar bagaimana sih membesarkan anak. Ya mungkin mereka berkonflik, suami istri, nggak apa-apa. Itu bagian dari proses yang harus mereka jalani. Jadi selama itu anak mereka mau asuh seperti apa. Tentu Anda doakan. Anda bisa ngajak ngobrol, mantu Anda atau anak Anda. Lalu dalam hal keuangan, jangan sekali-kali Anda yang supply terus, saudara, mereka itu harus keluar dari
pola asuh Anda. Jangan ditopang terus, mereka tidak bisa mandiri. Anda memberikan dukungan, silahkan, sah-sah saja. Anda bawakan makanan dan sebagainya boleh. Tetapi ketika mereka menjadi bergantung kepada Anda, itu yang salah. Jadi saudara, ayo kalau mereka misalnya harus bekerja di perusahaan Anda menggaji seperti layaknya karyawan lain, it's okay. Itu artinya mau melatih anak. Bagaimana dia harus belajar. Belajar mulai dari bawah dulu tentunya. Dan ketika panggilan hidup anak, ketika misalnya dia mau alih profesi, dia mau melakukan apa sepanjang itu yang dia gumuli bersama Tuhan, silakan. Kasih dia kesempatan untuk menjawab panggilan hidupnya. Hubungan suami istri. Kalau anak Anda sampai tengkar, jangan terima kalau salah satu pulang. Artinya Anda menetapkan satu aturan, kalau mau kembali ke rumah harus berdua. Khususnya saat konflik. Jadi Anda tidak sedang memihak dan membela salah satu. Saudara, bagaimana menjadi mantu supaya hubungan ini menjadi manis, ya? Saudara, menantu saya juga memberikan akronim, ya. M, mertua adalah orang tua pasangan yang menjadi orang tua Anda juga. Artinya sekarang ketika menjadi papa dan mama, Anda nggak mengatakan kepada pasangan Anda, kepada suami Anda, itu tuh mamah kamu. Enggak, itu mamah kita. Itu papa kita. Lalu yang E, enyahkan kecurigaan bahwa mereka akan mengambil milik Anda. Ya, sebetulnya mereka pernah memiliki dan mereka menyerahkan ke Anda anaknya. Yang artinya ketika mereka pernah merasakan memiliki, ya sah-sah saja kalau mereka mungkin mau menghubungi secara langsung ataupun minta pendapat, Anda jangan curiga. Dan yang N, nantikan kehadirannya seperti kepada orang tua Anda sendiri. Jadi kalau kangen, ya Anda kangen sama orang tua, kangen juga lah sama mertua. Anda juga mengatakan kapan datang ke rumah, Anda welcome. Anak mereka, suami atau istri Anda adalah hasil didikan mereka. Jadi bersyukurlah, toh Anda yang pilih juga kan anak mereka. Artinya dari sekian orang Anda memilih dan artinya Anda melihat ada hal-hal baik yang dimiliki oleh pasangan Anda. Dan itu pastinya hasil didikan dari orang tuanya. Berterima kasihlah yang sudah mengasuh dan membesarkan pasangan Anda. Nyatakan perhatian kasih Anda berdua, bukan masing-masing. Yang artinya suami istri bagaimana memperhatikan mamah yang satu dan mamah yang satu, yang artinya kalian bersama-sama. Dan temui secara berkala, khususnya ketika mertua sudah sendiri. Jadi ketika mereka sendiri pasti mereka kesepian. Ayo atur kunjungan yang berkala, ya reguler, bawa cucu, bawa anak Anda untuk mengunjungi omanya. Dan yang terakhir kata U, usia tua merupakan fase terakhir hidupnya. Hargai tiap momen yang ada. Kita nggak tahu masih berapa lama lagi dia hidup. Jadi ayolah, Anda tidak worth untuk konflik dengan mertua. Anggap itu orang tua Anda. Mertua adalah milik Tuhan yang dipercayakan dalam hidup Anda. Mertua juga adalah wakil Tuhan yang Tuhan berikan untuk menjadi orang yang mungkin Anda bisa lihat ada teladan hidupnya kah, ada hal-hal yang bisa Anda pelajari. Saudara, apa yang menjadi respon daripada Ruth kepada Naomi? Pasal 1 ayat 17-18 mengatakan, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Saudara, ketika dia mengatakan bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku, dia meninggalkan bangsanya, dia meninggalkan Allahnya untuk dia bersatu dengan bangsa dan Allah, jadi suami dan mertuanya.
Saudara, bagaimana dia lepasin atribut dia? Rut perempuan Moab. Bukan dari Bethlehem, Yehuda. Tapi dia rela meninggalkan ya itu stempel atau cap latar belakangnya. Untuk dia sekarang dia tahu saya sama mama udah jadi satu. Budaya mama udah budaya saya. Masakan mama udah jadi masakan saya. Saudara, sampai ada satu komitmen yang dikatakan oleh Rut. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, ketika kalimat ini muncul, bukankah ini sebetulnya kalimat ketika suami istri membuat janji pernikahan? Tidak ada yang bisa memisahkan aku dan kau kecuali maut. Saudara, lihat relasi yang begitu intim, relasi yang begitu dekat, relasi yang begitu manis. Sehingga mantu ini bisa tunduk di bawah mertua. Tentu ketika dia merasakan mertua ini betapa mengasihi mantunya. Maka ini juga yang dipuji oleh Boaz ketika di dalam Rut pasal 2, ya, kita lihat ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing?" Boaz menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Inilah yang membuat Boaz jatuh cinta kepada Rut. Dia melihat bagaimana Rut melayani mertua, bagaimana Rut rela meninggalkan atribut dia, mama papahnya, untuk dia ikut kepada mertuanya. Dan ini adalah seorang mantu yang mau masuk ke rumah, yang artinya mau masuk di dalam budaya, dan bukan hanya budaya, tapi mau ikut. Ya, makanya dia mengatakan bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Saudara, bagaimana let go daripada Rut? Rut memberikan totalitas hidupnya kepada Naomi. Dia menjaga terus, ya, yang artinya dia tidak tinggalkan Naomi sendirian. Dia berkomitmen. Ketika Rut juga memiliki identitas baru seperti yang dimiliki Naomi, yaitu sebagai janda, bagaimana kita lihat persahabatan dua wanita ini yang saling mendukung. Dan Rut bertekad memelihara dan mendampingi Naomi sampai akhir hayat. Karena berarti dia yang akan mengurus, ya, menggantikan suaminya. Dia menggantikan suaminya untuk bagaimana mengurus mamah suaminya sebagai mamahnya sendiri. Jadi inilah yang kita akan belajar. Bagaimana antara mertua dan mantu jangan ada gap, generation gap. Buat yang muda, saudara, memiliki passion dan courage. Memiliki hati, keberanian, ya, passion, tekad. Tapi buat yang generasi tua, punya apa? Punya hikmat dan punya pengalaman. Yang muda bisa belajar dari yang tua, hikmat dan pengalaman, sedangkan yang tua bisa belajar daripada tekad serta keberanian orang muda. Kalau ini bisa bersatu, betapa indahnya. Mertua dan mantu bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang menyerahkan diri kami masing-masing. Apapun status kami saat ini, kami sebagai mertua, kami sebagai mantu, apapun itu biarlah kami boleh melakukan seperti yang Tuhan mau. Sebagaimana Naomi dan Rut sudah mencontohkan kepada kami. Rut mengasihi mertuanya. Naomi mengasihi mantunya.
Dan kami melihat bagaimana dua wanita ini dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Allah yang menaungi kami akan memampukan kami melakukan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi, membuat kita sehat, membuat kita awet muda. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, saudari-saudari. Banyak terima kasih. Ini hari saya kesempatan bisa bersaksi. Ya, Tuhan kita tuh baik, ajaib. Saya dari kecil, dari muda, sering bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sering ajak orang ke gereja, tapi di belakangnya dicaci maki dan mau dianiaya. Tapi saya tetap senang, hati saya ada sukacita dari Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan. Haleluya, amin. Kalau kita mau punya hati yang gembira, kita harus dekat sama Tuhan. Yes. Sebab saya ada Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, selalu beserta dengan saya. Kalau saya ada kesulitan dan masalah, serah kepada Bapa saya yang Maha Kuasa. Dia pasti bisa bantu saya dan menghibur saya. Maka itu saya selalu ada hati gembira. Amin. Dengan bersyukur maka hati menjadi gembira. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dan semangat menjalani hidup. Itu membuat hati saya gembira. Selamat ulang tahun yang ke-68 Komisi Wanita DKY Makassar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Komisi Wanita, selamat ulang tahun yang ke-68. Pastilah ulang tahun hari ini adalah ulang tahun yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita berada di dalam situasi yang berbeda daripada biasanya. Kita masih berada dalam pandemi, namun demikian kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, kita tahu ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita senantiasa lebih mengasihi Tuhan, punya semangat di dalam melayani Tuhan, bahkan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya tahu Komisi Wanita adalah sebuah komisi yang sangat penting di gereja kita. Karena melalui ibu-ibu, banyak orang boleh mengenal Tuhan.
Bahkan mulai ibu-ibu, ada banyak anggota keluarga bisa dimenangkan bagi Tuhan. Oleh karena itu Komisi Wanita, mari tetap semangat melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita tutup ibadah kita ini, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami, khususnya Komisi Wanita GKI Mangga Besar yang berulang tahun ke-68. Ulang tahun 68 menjadi bagian yang berharga dalam hidup kami. Meskipun kami masih dalam suasana pandemi, tapi kami tahu Tuhan menyertai kami di masa-masa sulit sekalipun. Berikan kami hati yang selalu mengasihi Engkau, berikan kami hati yang punya semangat untuk melayani Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, jadikanlah Komisi Wanita sungguh-sungguh dipakai Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan, menyaksikan akan kebaikan Tuhan, bahkan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui Komisi Wanita. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.